Baik teman RKN dimanapun Anda berada, kita lanjutkan kembali perbincangan diskusi akhir pekan titik temu. Kita akan masih membahas tentang korupsi kader parpol dan nasib capresnya. Saya Hardi Hermawan masih bersama dengan Bang Rio Capella, calon anggota DPD Dapil Bengkulu, mantan sekjen dan mantan ketum Nasional Demokrat. Ada Mas Danang Widoyoko, Sekretaris Jenderal Transparansi Internasional Indonesia, dan Dr. Emrus Sihombing, pengamat politik Universitas Pelita Harapan. Terakhir tadi Bang Emrus mengatakan ada kemungkinan PKB dan PKS mengevaluasi koalisi mereka dengan Nasdem, melihat Nasdem babak belur, dua pejabatnya berurusan dengan hukum kasus korupsi. Kok berani bener ngomong gitu? Wah, jelas dong. Kalau partai politik tidak melakukan evaluasi, dia bukan partai politik, karena dia harus lihat dinamika sosial. Ini kan suatu isu yang baru. Nah, oleh karena itu akan mereka melakukan kalkulasi kemungkinan menang, kemungkinan kalah. Nah, dengan isu dua menteri ini, kan persepsi publik sudah pasti itu tidak begitu positif lah. Nah, dengan demikian mereka bisa saja nanti melakukan kalkulasi. Wah, ngapain saya tetap mengusung Anies Baswedan, gitu kan? Orang Nasdem sebagai pengusung pertama, kadernya sudah bermasalah, gitu ya. Paling dua lagi dan elit lagi. Nah, oleh karena itu saya melihat ada peluang dan sangat terbuka PKB sama Muhaimin akan bergabung dengan PDI Perjuangan karena punya hubungan yang sangat bagus juga. Baru kemudian PKS punya hubungan yang baik juga dengan Prabowo. Jadi ketika dua partai ini pindah nanti, saya kira kecil kemungkinan atau katakanlah Bung Anies nasibnya tidak bisa kita pastikan. Misalnya begini. Waduh. Begini nih. Kalau katakanlah PKS bisa bertahan, PKB saja pindah sudah tidak jadi calon, tidak cukup jumlah suara kan? Kalau itu, Nah, dengan demikian nasib daripada Anies Baswedan menjadi calon presiden kita ada di tangan PKB atau Muhaimin. Kuncinya ada di sana. Jadi peluang untuk pindah ngapain? Misalnya contoh, bukankah partai itu adalah partai untuk berkuasa? Kan begitu ya? Udah itu sepakat kita. Nah, kalau andaikan Muhaimin pindah ke PD Perjuangan, mengusung Ganjar Pranowo sebagai PD Perjuangan, dia partai gotong royong loh, merangkul semua orang, semua partai. Nah, ngapain dia berjuang di situ sementara peluang untuk kalah terbuka? Begitu ya. Dan Muhaimin menurut pandangan saya adalah politisi yang cair juga. Jadi dia lakukan kalkulasi-kalkulasi secara rasional dengan segala timnya untuk melihat itu sehingga mereka mengambil posisi keputusan terbuka lebar untuk menjadi koalisi PD Perjuangan PKB ini. PKB ini agak banyak, kayaknya cukup deh. PKB dengan Nasdem berdua aja. Cukup kalau PKB dengan Nasdem. PKB kan? Ya. Tapi kalau PKB pindah nggak cukup. Nggak cukup. Nah, oke. Bang Rio. Ya. Mungkin nggak itu? Iya, gini. Kalau kita bicara soal presiden dengan bicara soal Nasdem yang bermasalah itu dua soal yang berbeda. Oke. Pertama misalnya kalau PKB dan PKS dan Nasdem hari ini terus melenggang dengan perahunya untuk mendukung Anies, maka yang berdampak itu sebenarnya adalah pada pemilihnya. Jadi koktel efek dari Anies tidak akan ke Nasdem. Dia tidak dapat oleh Nasdem. Khususnya begini kan, orang itu punya alasan untuk memilih. Ya. Yang lari itulah swing voter. Yang misalnya dulu suka lihat Nasdem sebagai partai yang isunya restorasi. Segar lah. Ya, tidak kenal caleg, tidak kenal apa, dia pilih Nasdem karena isu. Orang pilih itu karena ada isu yang menarik dikeluarkan oleh partai itu. Nah, ketika hari ini kita lihat, misalnya orang melihat bahwa Nasdem punya masalah, itu Nasdem pasti nggak dapat koktel efek dari efeknya si Anies. Tapi dia tetap akan maju menurut Anda? Menurut saya sih kalau hari ini tetap maju karena gini. Oke. Sahwatnya Caimin ini mau jadi wapres ini sejak 3 periode yang lalu. Bagi dia suka selalu menang, penting nyapanya wapres. Dan masa politik untuk kepuasan aja, Bang? Caimin itu kawan saya tahu persis. Dari dulu maunya jadi cawapres. Ada mukanya di kartu suara gitu? Ya. Itu aja? Dia tak pernah ngomong bahwa dia harus menang. Dia harus punya wapres dari dulu. Ya mungkin dengan kayak gitu dia hanya berpikir juga dengan suara itu bisa memberikan kotel efek pada partainya. Bisa. Jadi karena coba Anda lihat pada tahun 2019, 2014 yang paling besar.
itu di mana-mana balihonya Caimin itu calon wakil presiden. Ya. Siapa presidennya nggak tahu. Kalau di saat itu calon wakil presiden, presidennya siapa? Belum tahu. Oh, calon wakil presiden. Nah, hari ini tercapailah sawat untuk belum masuk KPU belum. Masuk KPU, tapi kalau kita hitung hari ini secara politik akan maju. Ya. Apakah ada kemungkinan bubar? Ya, kemungkinan bubar itu tetap harus ada. Iya. Ketika belum didaftar itu detik terakhir last menit biasa itu orang bubar. Ya. Misalnya, tapi kalau bubar dia kan harus punya kandidat yang dia dukung karena itu kan syarat untuk ikut pemilu kan. Partai harus punya capres yang didukung. Ya, kan tinggal dua pilihan. Yang mau ikut Prabowo atau mau ikut Ganjar ya, di Perjuangan. Tapi maksudnya kita kan nggak tahu nih kecelakaan politik apalagi dalam waktu 3 bulan. Iya. Dalam setahun ini 2 menteri Nasdem kena. Iya. Dalam setahun 2 kali. Iya. Bisa 3 kali nggak lama lagi nih. Tapi mantan menteri bukan? Mantan menteri kan Nasdem juga. Yang 3 kali dipanggil KPK nggak datang. Hari ini jaksa yang menggeledah. Artinya sudah pada tingkat sidik. Sudah ada izin pengadilan untuk melakukan upaya penggeledahan di satu kantor kementerian. Itu nggak bisa itu kalau tidak penyelidikan. Harus penyidikan. Nah itu yang dibolehkan menurut UHAP kita. Nah siapa Menteri Perdagangan 2015 sampai 2023 lah disambung kan? Ya salah satunya adalah Nasdem. Nah kalau ditetapkan tersangka ditemukan beberapa perkara, KPK pernah juga melakukan penggeledahan. Iya. Udah ada ditemukan apa-apa dan berhenti. Kalau hari ini ditemukan, KPK dulu tidak menggeledah kantor benda. Sekarang digeledah rumah, sekarang kantornya. Ya bisa saja harusnya dalam waktu 1 bulan ini giliran kawan kita satu lagi itu diumumkan pakai tersangka. Menurut saya itu karma betul itu. Itu double covernya udah harus itu ambrol itu. Apakah punya dampak terhadap Pilpres? Pasti. Pertama, koalisi 3 tungku ini ketika satu tungkunya goyah, maka konsentrasi tungku itu tidak akan full kepada soal presiden. Bang, ini koalisi partai politik bukan kompor gas. Kok 3 tungku? 3 tungku ini menggoreng. Nah, ketika satu tungku itu sumbunya redup, maka pasti masaknya kurang matang. Yes. Dan pasti kekuatannya tidak akan sama dengan kekuatan 3 tungku itu. Itu yang menurut saya sih pasti Anies juga terganggu dengan hal seperti ini. Si Caimin pasti terganggu. Karena ketika satu partai sibuk menghadapi persoalan dirinya sendiri, bagaimana dia bisa mengurus orang lain? Jadi gangguan terhadap capresnya itu berupa apa saja misalnya nanti? Yang pasti kan dukungan politik jadi tidak sepenuhnya bisa dilakukan oleh Partai Nasdem. Dukungan politik Bang udah jelas, yang realnya tuh apa kalau gitu? Kan dukungan politik ini tidak hanya sekedar mencalonkan dan menentangkan ya. Yang pertama pasti menggerakkan kader di bawah pasti tidak semudah ketika karena logistiknya kurang. Pasti logistik itu akan berkurang dari salah satu sumber kementerian kan gitu. Iya. Bukan dari menteri ya, kadang-kadang kan dari vendor-vendor menteri ini ikut nyumbangkan gitu nih. Iya. Enggak, vendor-vendor yang udah terputus di komunikasi dengan vendor ya. Vendor yang mungkin tiarap juga bahaya tuh. Kalau lama boleh dipanggil juga. Kira-kira gitu ya. Itu pasti mengganggu konsolidasi partai. Sedangkan di dalam tungku itu Nasdem lah partai terbesar dan yang mengusung Anies. Kalau sekarang kalau saya lihat di pergerakan capres Anies, yang bergerak itu mesinnya PKB sekarang ya. Dan berputar-putarnya Jawa Timur, Jawa Tengah. Iya, dengan semangatnya Pak Caimin ini ya. Karena jadi cawapres itu kan sawatnya kan terpenuhi. Iya. Tapi mesin yang lain nih kan mesin PKS belum bergerak. Ya kenapa ya? Kan karena nggak ada droppingnya. LPG-nya nggak nyala. Kan gitu nih, ada suhu nggak ada minyaknya. Nah itu problemnya. Ya, yang ini ada minyak, suhunya macet. Aduh. Kayak gitu nih. Jadi ini soal ini berpengaruh terhadap subsidi LPG. Oh iya, LPG yang 12 kilo terus jadi kan gitu. Namun saya terpengaruh jangka panjang pasti itu. Jadi kalau Anda melihat skenario-nya kira-kira apa saja yang bisa dihadapi oleh para capresnya Pak Nasdem ini dengan situasi yang sekarang? Tetap maju tapi bagaimana? Atau maju dengan dukungan seperti apa? Atau mungkin mundur? Ya, pasti maju. Tadi kalau 3 pasti maju. Ya mungkin tadi berdoanya cuma sehari 3 kali, mungkin 10 kali sehari berdoanya. Mudah-mudahan. Oh jadi logistik kurang ditutup sama doa? Sama doa kan gitu.
Karena ada dua upaya nih, bekerja dan berdoa. Kalau bekerjanya agak susah, berdoanya lebih panjang, kan gitu aja. Jadi kalau misalnya modalnya banyak, bekerjanya banyak, doanya sedikit. Kan gitu. Ini banyak doa-doa aja terus orang minta bagaimana caranya supaya ada keajaiban, ada ledakan. Jadi kita nggak tahu nih peristiwa politik dalam 2-3 bulan ini. Karena dalam setahun ini banyak peristiwa politik yang mengagetkan kita. Bagaimana Golkar tadinya mau bergabung dengan Ganjar kemudian lari ke Prabowo. Bagaimana Kaisang 2 hari jadi anggota ketua umum ya. Bagaimana MK mau mengubah usia kan mengagetkan. Kemudian satu persatu satu partai dalam setahun 2 kali kena, sekarang mau 3 kali. Yang gitu-gitu itu mengagetkan di dalam persiapan pemilu 2024 yang tidak terjadi pada waktu 2019. 2019 itu hanya sampai 2024 ya, 2014 itu cuma kampanye kecebong doang. Itu terulah di situ. Tapi tidak ada peristiwa politik yang mengejutkan. Kalau hari ini kan peristiwa politik kita nggak tahu selainnya apa lagi. Ada sih waktu itu kan P3 ya Romi kena, Surya Dharma sebelumnya. Ya, sebelumnya, tapi tidak yang seperti ini dalam waktu dekat dan terlalu cepat dinamikanya. Oke, saya ingin tanya dulu kalau gitu ke Mas Danang. Mas, ini kalau kayak gini masih mungkin berlanjut nggak? Kader terpenting partai terkena jerat oleh partai dalam waktu yang dekat ini. Kalau melihat dari tanda-tanda perpolitikannya, masih sangat mungkin. Biasanya ada. Sebetulnya ini mengapa tadi Bang Rio bilang dulu tidak pernah disaksikan kondisi seperti ini. Gitu. Pertama memang benar bahwa ini Pilpres sekarang ini lebih kompetitif gitu ya. Jadi rekan-rekan pollster nih, para ilmuwan politik ini juga bingung juga memprediksi sulit sekali. Tetapi ada satu hal penting sebetulnya, bagaimana sebetulnya hukum ini sebetulnya semakin dikendalikan oleh politik, sehingga kemudian peristiwa-peristiwa yang mengejutkan itu akan sangat mungkin terjadi. Nah ini persoalan kita. Sebelumnya 2019 atau sebelumnya kejutan itu muncul dari KPK yang dia independen, gitu kan waktu itu. Dia di bawah presiden atau legislatif, sehingga tiba-tiba ada muncul gejolak gitu ya. Nah kalau sekarang ini kan bisa diorkestrasi atau bisa diduga atau bisa ditebak. Malah tadi Bang Rio bilang ada kemungkinan nih menteri ketiga atau mantan menteri ketiga dari Nasdem nyusul lagi gitu ya. Artinya bahwa sebetulnya masih mungkin nggak? Kenapa? Kalau yang di luar Nasdem masih mungkin, sangat terbuka. Nah problemnya kan gini, ini kan saya juga berdebat dengan teman-teman bahwa hukum itu sebetulnya bagian kepanjangan politik. It's okay gitu ya. Masalahnya ini kan sekarang katakanlah di kasus Kementan itu kan seringkali kita lihat fakta-faktanya memang ada gitu kan. Jadi ada banyak, tadi Bang Rio bilang mungkin separuh gitu ya. Kementerian atau menteri itu barangkali ada kasusnya gitu ya. Nah, kan tinggal mana yang diambil dan mana yang enggak gitu kan. Nah, di situ kemudian bagaimana politik bisa mempengaruhi hukum gitu kan. Dari sisi penegak hukum gitu kan. Misalnya dia pegang 2 kasus, satu kasus banyak hambatannya, ada yang telepon, ada yang ini. Politik menjadi panglimanya hukum. Iya, yang mendorong sebetulnya yang bisa mempercepat atau menghambat penegakan hukum. Benar nggak itu? Baik, kalau kita bicara katakanlah pernyataan di ruang publik sepertinya begitu. Tapi kalau secara akademik, hukum pun bukan panglimanya politik. Yang terjadi adalah prosesual antara hukum dan politik saling mempengaruhi. Hukum mempengaruhi politik, politik mempengaruhi hukum. Demikian juga bidang-bidang lain. Itu akademis. Juga salah kalau dikatakan adalah hukum panglimanya politik. Enggak juga. Jadi mereka berinteraksi. Nah, oleh karena itulah bahwa tergantung kepada kekuatan-kekuatan dari sistem sosial ini, katakanlah hukum, ekonomi, politik, dan lain-lain saling berinteraksi dan mereka punya otonomi masing-masing sehingga mereka tidak dikendalikan. Mestinya. Mereka tidak dikendalikan, gitu ya. Nah, mungkinkah misalnya contoh kita balik berpikirnya, mungkinkah hukum bisa panglimanya politik? Ketika seseorang itu diproses dalam suatu proses hukum yang elitnya misalnya, ya kan, bisa nggak jadi digiring kekuatan politik daripada suatu kelompok tertentu? Misalnya contoh, katakanlah satu elit partai diproses hukum. Ya kan, secara politik mereka lemah nggak bargaining positionnya? Ya, lemah, sangat lemah. Termasuk lemahnya di persepsi publik. Lemahnya dalam konteks bargaining, dukungan, dalam konteks dukungan atau koalisi. Kepercayaan. Misalnya,
katakanlah ini dua menteri kita ini sekarang dari Nasdem ini kan bermasalah, ya kan? Berarti bargaining position daripada Nasdem pasti lemah. Termasuk Anda kepada PKB dan PKS sebagai teman koalisinya? Iya, termasuk juga dukungan publik pasti lemah politik itu. Jadi bisa apa yang dia ditawarkan dianggap tidak otentik lagi. Betul. Artinya hukum bisa juga mempengaruhi politik itu. Jadi saling resiprokal satu dengan lain. Tapi kalau dalam konteks penahanan, penetapan tersangka dan lain sebagainya, sepertinya kan Mas Danang tuh menyoroti ke situ. Dalam soal penahanan, penetapan tersangka, pemeriksaan dan lain sebagainya, itu lebih banyak aspek politik. Baik. Yang bekerja. Nah, kalau begitu kita harus bongkar dulu persoalan itu. Apakah lebih banyak aspek politik atau aspek hukumnya? Tergantung. Saya kira Bang Radio Kapeleng bisa menjelaskan itu. Artinya apa? Bahwa benar nggak ada dua bukti yang sah. Oke. Kalau sepanjang kalau itu pasti ada, pasti dipenuhi ya. Kalau itu datanya kuat, sekalipun dipengaruhi oleh politik. Kan seringkali misalnya politisi. Tapi kan masalahnya kata Bang Rio tadi, semua menteri mungkin bisa melakukan itu. Nah, kenapa yang itu terus? Ketika Joni Plate kemarin diproses mulai, gitu kan? Apa kata Surya Paloh? Apa tuh? Terlalu untuk diborgol, terlalu keterlaluan untuk diborgol. Kan itu kan memberikan suatu dukungan politik, gitu kan? Seolah-olah bahwa Joni Plate itu tidak bersalah. Saya yakin dengan dua menteri, dengan satu lagi menteri ini, saya kira Surya Paloh tidak akan mengucapkan itu, karena dia akan introspeksi. Gak mungkin lagi dikatakan terlalu mahal 2 kali diborgol, gak mungkin. Gak mungkin ya? Kenapa? Karena dia dari posisi hukum, gitu ya, sudah lemah. 2 loh diproses. Jadi menurut Anda Surya Paloh akan ngapain? Dia akan lebih bijak. Gimana itu? Artinya dia tidak akan keluar lagi pernyataan-pernyataan semacam itu lagi. Dia akan lebih dia tidak bisa dong ketika dikatakan begini. Terlalu mahal untuk diborgol, itu tidak bijak itu. Itu bendera merah gitu ya? Iya, nggak bagus. Tapi sekarang nggak berani lagi mengatakan itu. Kalau dia ucapkan lagi itu semakin buruk lagi dia. Bendera putih. Bisa saja bendera putih muncul. Nah, oleh karena itu saya pikir proses antara politik dan hukum dan politik itu resiprokal yang terjadi. Nah, kembali dulu kepada katakanlah yang terjadi di Nasdem ini, ya. Nah, dengan dua menteri yang terlibat ini, diduga terlibat gitulah ya. Saya kira bagaimanapun ini akan beban politik bagi Nasdem bisa loh berpengaruh kepada katakanlah parlemen threshold-nya nanti. Apakah bisa mencapai 4%? Ya, hati-hati. Itu. Ini bisa bermasalah nanti. Makanya apa yang bisa dilakukan oleh ketua umumnya dalam situasi yang seperti itu kita akan bahas di segmen yang berikut. Kami akan segera kembali.